Hai guys, welcome to Go Ranger. Akan menceritakan salah satu kejadian yang pernah terjadi dan yang pernah kita alami, cerita tentang almarhum teman kita Agus. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan sebelumnya banyak yang nanya. Mungkin ini video untuk menjawab pertanyaan dari DM masuk yang di Instagram maupun TikTok dan komentar di YouTube juga. Mungkin ada yang DM-nya tidak terbalas atau terrespon karena saking banyaknya, itu ratusan DM masuk pada tahun 2023 saat kejadian itu ya teman-teman. 17 Juli 2023 pagi jam 10 pagi itu kayaknya ya, kurang lebih ya, jam 10-an ya. Kita berdua ingin menceritakan yang mungkin membuat kita trauma karena kehilangan salah satu teman, sahabat sekaligus saudara kita ya guys. Udah seperti saudara karena kita memang sangat dekat sama almarhum ya. Itu pertama kali ada beritanya di grup WhatsApp. Nah, pada saat itu semua belum ada sadar bahwa itu korban adalah teman kita. Awalnya aku sempat buka grup, cuman di grup WhatsApp itu nggak ke-download otomatis untuk gambar dan video gitu. Kebetulan dia kayaknya yang nelpon di situ. Tumen ini nelpon grup bareng si Dede kalau nggak salah dia waktu itu. Lah, kan waktu itu aku pakai headset juga. Kirain kenapa kok ada telepon, siapa nelpon. Waktu itu aku stop, tak lihat, loh kok tumben gini nelpon grup. Ya udah aku angkat. Itu dia udah panik. Kok cepat buka gini. Udah lihat gini apa informasi di grup gitu. Lihat cepat gitu. Lah, kenapa ini gitu. Aku kan bingung tuh. Tak kirain apa. Habis itu baru aku buka, belum dia bilang, baru aku buka. Aduh. Dia nanya nih langsung, beneran Agus tuh digituin nama dia kan. Ya udah tak tanyain. Lu di mana nih tak gituin. Di rumah, kalau di rumah sekarang aku sana tak gituin. Langsung aku ke rumahnya ke Eka, langsung aku di sinilah ngobrol dulu. Tak giniin. Kalau dari ciri-cirinya bukannya gimana, ini Agus emang tak gituin. Ya udah aku langsung dah, biar nggak gimana, biar nggak salah sangka atau gimana, langsung aku telepon adiknya Agus gitu. Waktu ditelepon adiknya Agus, punya itu, dia bilang iya. Udah langsung down dah kita. Ini dia pun sampai nangis karena gimana ya, dia tuh udah bener-bener kayak keluarga, bukan teman lagi gitu, udah saudara, udah kayak keluarga sendiri gitu. Aku lihatlah kronologinya di bawah tuh ada alamatnya di Jembrano pokoknya gitu. Aku mikir gini, tanya Agus aja nanti nah gitu. Aku mikir tanya Agus aja nanti, mumpung dia mau kesini juga pas kan kejadian besoknya dia mau kesini ya, Agus. Besoknya. Pada saat kejadian ke tanggal 17, tanggal 16-nya ingat gak aku kita sempat live TikTok PK di rumahnya Mutro tuh. Ya. Agus nelpon ya, tanggal 16 video call malamnya itu. Pas itu dia nelponnya ke aku, HP ku. Video call kan. Udah giniin dia. Gung, kayak nu kene nih kan kita panggil-panggilannya Gung gitu. Ya. Gung kayak nu kene nih Gung nu PK nih. Pe hajum kan ibu Gung gitu. Kan sama dia. Kayak kangen ya ibu, iseng ya ibu gitu ya. Nah jangan apa ya kayak nulis ibu gitu. Ya taruh aja HP-nya, aku pengen lihat kamu gitu ya. Ini orang kenapa gitu kan, tumben-tumbenan kayak gitu. Aku taruh HP-nya udah kayak orang sleep call gitu kan. Taruh HP-nya, HP live-nya di depan juga. Dia ngeliatin, nontonin kita live gitu. Pas dah besoknya kita baru nerima info kecelakaan tersebut. Nah aku mikirnya kan gitu jadinya aku. Mumpung Agus kesini, nanti tanya dia aja dah. Tak buka lagi, tak baca kronologinya. Ada namanya dia Agus Santika gitu. Isi alamatnya juga, alamatnya rumahnya gitu. Langsung dah tak buka foto sama videonya. Itu udah langsung aduh, udah badan udah gemeteran, langsung nangis. Udah nggak tahu gimana ya, pokoknya langsung nangis gitu teman-teman. Pun udah gemeteran tangan, nelpon grup langsung disambung ke Kiko tadi kan.
kita langsung berangkat waktu itu. Jam berapa? Yang nanya, oh nunggu si Willy lagi. Nunggu Willy sama Lisa Lisa, lagi ikut. Kita waktu berempat itu. waktu itu. Oh iya, berempat. Oh ya malam-malam. Ya malam. Nyampe sana jam berapa? Jam 2-an kalau nggak salah tuh. Jam 2 pagi ya? Iya, jam 2 dulu. 2 ya? Kita nyampe sana, belum lagi di lokasi kita Oh iya, sempat mau mampir Banten ke lah, lokasi kejadian. kecelakaannya. Baratnya Rambut Siwi, Pura Rambut Siwi Siwi. kalau dari arah Denpasar, teman-teman. Nah, kronologi yang kita tahu itu Agus gini pulang dari pasar Kerobokan, yang nabrak itu dari arah barat. Nabrak itu pas banget katanya di bagian sopirnya kena, dan kebetulan Agus nyopir bersama 2 kernetnya lah. Dia udah sempat ngobrol akhir bulan Juli 2023 tuh rencana dia mau berangkat ke luar negeri untuk kerja. Diingatkan lah untuk jangan kemana-mana dulu, keluar rumah atau beraktivitas yang jauh-jauh gitu. Nah, kita sama sekali nggak ada punya firasat buruk atau jelek tentang Agus, cuman aneh aja dia tuh main video call sampai segitunya gitu. Biasanya dia nelpon biasa, chat gitu, cuman udah gitu. Cuman dia tumben nggak mau selesai nelpon, pengen liatin kita gitu. Itu sudah mungkin udah ciri ya, kalau orang bilang ciri-ciri. Ternyata itu terakhir telepon dari almarhum, teman-teman. Kita juga nggak nyangka, sangat terpukul atas kejadian itu. Di lokasi juga itu kita sempat berhenti dan nggak bisa nahan tangis lagi, karena memang posisi di sana benar-benar gimana ya, menyedihkan sekali kalau dari perasaan dulu ya. Ngerasa itu gimana ya, di sana tuh kayak masih ada almarhum gitu, masih ada dia di sana. Cuman sebentar kita di sana ya, sempat gini kan. Iya, sebentar karena di sana bahaya soalnya. Iya juga sih, jalurnya yang memang kenceng-kenceng. Iya, kenceng-kenceng. Dan di sana nggak ada gini lagi, lampu penerangan jalan ya, teman-teman. Buat yang menuju jalur Denpasar Gilimanuk itu malam hari sangat berbahaya. Selain kendaraannya yang benar-benar Numpuk lah, nyalitnya juga gila di sana. Kalian mungkin yang pernah lewat jalur tersebut, bukan hanya malam hari tapi siang hari, sore, pagi juga, dan lebih parah sih malamnya. Kita sepanjang jalan itu bisa dihitung lah lampu penerangan jalannya ada, tapi tidak banyak dan memang kebanyakan gelap di sana jalurnya. Dan semoga jalur Denpasar Gilimanuk segera diisi lampu penerangan jalan, karena itu jalan memang antar provinsi jadinya, memang nggak pernah sepi itu. Cuman malamnya gila sih, kita kayaknya trauma lewat sana. Apalagi malam hari. Biasanya dulu Agus memang tidak menyarankan kita lewat malam kalau ke sana, pasti disuruhnya pulangnya besok atau nginep di sana gitu, karena memang jalurnya gelap seperti itu, teman-teman. Nah, buat kalian juga yang lewat sana hati-hati, dan semoga segera dari pemerintah untuk mengisi lampu penerangan jalan, teman-teman. Mati ya, kalian boleh percaya atau tidak, kayak ada yang berbisik gitu, kita disuruh pergi dari sana, dan itu aku langsung bangun refleks. Istilahnya kayak gini, kayak ada yang berbisik, mulih disuruh pulang gitu kan. Mulih disuruh ke rumahnya Agus, ke rumah duka waktu itu. Aku langsung bangun dan langsung, ayo sekarang berangkat gitu. Nggak bisa lama-lama di sana. Padahal aku masih dalam keadaan nangis, belum tenang itu, belum menenangkan diri. Lalu di sana kita bertemu sama orang tua Agus, tapi sudah pada tidur ya. Bangun bapaknya aja ya. Kita nginep di sana kan. Jam berapa itu? Sudah jam 2-an kayaknya, aku bilang, aku lupa jam. Cuman pada saat itu aku nggak berani nanya banyak sama keluarga, karena memang posisinya lagi berduka, teman-teman. Apalagi baru saja kejadian. Kita cuman turut berbelasungkawa gitu. Dan pada saat itu aku baru nyampe sana, aku kira bakal nangis lagi gitu. Ternyata enggak tahu kenapa, kayak di sana tuh memang nggak ada Agus gitu. Aku ngerasa memang dia tuh nggak ada di rumah. Dan aku lihat layonnya kan, mayatnya Agus udah gini ya, apa namanya, di aku nggak berani tuh lihat. Di CS kan? Ya, di CS kalau di sana. Kamu nggak lihat waktu itu ya? Nggak berani. Nggak berani. Emang nggak berani. Sama Lisa kayak sama Willy, dia bertiga aja. Bertiga aja. Aku udah bilang. Buka full S, kelihatan muka wajahnya aja, teman-teman. Dan tangannya aku nggak lihat. Sama sekali aku nggak mau cari tahu tentang tangannya, mau nanya atau gimana, nggak. Cuma lihat wajahnya aja.
itu udah kayak istilahnya aku ngeliat wajahnya itu kayak bukan dia gitu. Gimana ya, kayak bukan dia gitu teman-teman, tapi itu memang dia. Maksudku kayak emang orangnya udah nggak ada, cuman kayak ngeliat foto gitu jadinya. Ngeliat wajahnya dia tuh kayak ngeliat foto biasa gitu. Kayak, Jadi bukan orangnya gitu, Iya. orangnya masih kayak gitu ya rasanya. terakhir kita ngonten itu sama Agus bulan Februari di daerah Sukawati, di baru-baru ini tuh di tempat atau sungai bendungan peninggalan Belanda, ditemukannya Gajah Muli itu loh, yang ini tuh yang terseret arus tuh. Di sana ada TKP-nya terakhir. Terakhir di sana di daerah Sukawati. Itu collab sama gini tuh, Aji Waman waktu itu video terakhir. Ingat banget itu. Waktu ngecek lokasi juga dia. Dari sore aku di sana sampai malam. Sore sama dia lah ngecek sampai malam kita di sana. Itu vlog, mungkin kalian bisa tonton videonya, itu video kita nggak nyangka itu video terakhir bareng Agus ya. Almarhum ya. Jadi saya lanjutkan sendiri karena Kiko barusan saat kita break ada urusan, ada telepon penting, karena tidak bisa ditinggalkan, terpaksa saya lanjutkan sendiri. Oke, jadi tadi pas break juga kita nggak sengaja ngelihat story di TikTok ya, itu 1 tahun yang lalu, pas banget itu 13 Januari bareng Agus kita selesai explore dan break di salah satu minimarket yang ada di bypass Gianyar. Itu pas banget tuh tadi kita break, nggak sengaja ngelihat ternyata story bareng dia gitu. Nah, pertama kali ketemu almarhum ya Agus itu kita di salah satu tempat ekspor juga, itu di Tragia Nusa Dua di bekas swalayan tersebut teman-teman. Nah, itu pertama kali ketemu Agus dan Sandi. Nah, kebetulan Sandi di sana itu sebagai security dan kebetulan Agus main ke sana. Nah, di sanalah kita ketemu sampai akhirnya kita melanjutkan bulan depannya itu bulan Mei, ketemu April, Mei-nya kita di Ocean Blue. Kalau nggak salah ya Mei apa April aku lupa. Itu tahun 2019 pertama kali itu sempat gini juga, video kita viral di salah satu hotel itu di Ocean Blue yang ada suara gerincing Banaspatinya teman-teman. Di sana kita mulai konsep baru bareng Agus yang sebelumnya kita tidak terlalu memakai konsep untuk orang-orang yang punya kelebihan. Sebelumnya ada cuman tidak terlalu ya teman-teman. Nah, kebetulan Agus dia lebih peka dari yang sebelumnya. Selang beberapa hari kejadian tersebut, saat Agus mengalami kecelakaan, saya sempat bermimpi itu didatangi oleh almarhum. Pada saat itu beliau main ke sini, almarhum main ke sini di dalam mimpi ya. Di dalam mimpi beliau datang dan seperti biasanya, seperti orang main lah gitu, datang ke mimpi, kita ngobrol gitu. Kita ngobrol karena sebelum hari-hari sebelumnya ya aku sempat gini juga, minta dari dalam hati semoga Agus bisa datang ke mimpi karena dia kan udah janji juga sebelumnya mau main ke sini gitu. Dan ternyata bener, almarhum datang ke mimpi. Dan anehnya waktu itu aku sadar sih, aku mimpi ngobrol sama dia dan aku ngerasa nggak mau bangun waktu itu. Dan aku bangun kesadar ternyata mimpinya udah selesai. Itu aneh tapi nyata sih teman-teman. Tumben aku mengalami hal yang seperti itu karena ngerasa seneng aja sih, bahagia karena didatengin ke mimpi pada waktu itu. Dan setelah beberapa harinya Agus diupacarai pengabenan dan kita kesana lagi waktu itu di Jembrano. Kalau untuk gininya ya, keadaan sopir truknya, ada juga yang sempat nanya di live dan di kolom komentar waktu itu. Kita kurang tahu ya teman-teman bagaimana kelanjutannya, dan dari pihak keluarga pun kita belum sempat untuk menanyakan hal tersebut. Kalau Agus sih orangnya itu baik ya, care banget sama temen, dan memang dia
uh, salah satu orang yang jadi ujung tombak di Go Ranger pada saat itu, yang memang kita andalkan ya teman-teman. Karena kalau Agus itu kita gini ya, vibesnya dia tuh positif gitu. Gimana ya, kayak orang yang ada kan kalian kalau ngerasa orang tuh vibesnya negatif gitu kalau kita bareng orang tersebut. Kalau Agus positif, dia memang gimana ya, bawaannya kita seru lah sama dia gitu teman-teman, tanpa ada masalah apapun gitu. Dan memang orangnya baik, dan teman-teman yang lain juga tahu, dan pastinya semuanya merasa sangat kehilangan yang kenal almarhum terutama ya. Dan penonton juga mungkin yang belum belum kenal ya, belum tahu Agus, belum nonton dari tahun tersebut dan baru nonton itu video kita yang di Ocean Blue bareng Agus, itu bisa kalian tonton. Dan yang paling gini tuh yang tadi kita jelaskan itu prank klakson itu di dalam mobil. Udah dijelaskan apa belum tadi itu ya sama Kiko ya, lupa aku. Itu prank klakson dari daerah Tabanan sampai Denpasar. Jadi lupa nih, jadi blank nih, sorry ya guys, gara-gara tadi ngobrol sama Kiko dia mau balik. Aku lupa nih yang udah dijelaskan apa belum itu, yang mana udah yang mana belum itu. Nah mungkin kalau kalian ada pertanyaan bisa ketik di kolom komentar ya. Dan mungkin konsep di Go Ranger itu banyak ya, random. Kalau dari awal kita sebelum ketemu Agus, kita memang pakai konsep para penakut yang ingin merasakan sensasi adrenalin di tempat horor. Karena saking penasarannya kita main-main ke tempat-tempat seperti itu, yang awalnya iseng kan pada waktu itu 2018 Desember. Dan sampai ketemu Agus, kita ada sesi orang yang punya kelebihan ya, istilahnya indigo gitu guys. Sampai pada tahun 2020 ketemu bareng Willy Komang gitu ya, 2021 ya, bareng mereka, ketemu sama mereka, dan kita ambil konsep solo explore. Itu Willy yang memang pemberani dari kita, dia yang paling berani ya, mentalnya udah jadi ya. Memang gimana ya, ya enggak kenal takut lah kalau untuk solo atau sendirian masuk ke tempat-tempat yang terbilang angker teman-teman. Jadi kalau dari kita lebih banyaknya yang takut gitu, cuman penasaran, makanya banyak di beberapa video-video kita itu kita lari-larian gitu. Mungkin dari kalian ada yang suka dengan konsep kita ngajak orang yang memang punya kelebihan seperti Agus. Semoga next ya kita ada lagi konsep seperti itu dan ketemu sama orang yang tepat teman-teman. Karena agak susah mencari orang yang bisa dan mau gitu. Tapi tetap kita jalan walaupun tidak ada orang yang bisa atau memiliki kelebihan seperti Agus, seperti almarhum ya. Next juga kita Willy bakal terus juga dia solo explore saat punya kesempatan, karena Willy juga ada kesibukan kerja. Untuk menjawab ya sekalian di komentar juga banyak yang nanyain Willy kok nggak pernah ikut gitu ya. Mungkin ada kesempatan nanti saat dia ada waktu pasti dia ikut teman-teman. Tapi kalau untuk Willy harus benar-benar tempat yang ekstrim dan memang menyeramkan gitu. Jadi tempat-tempat yang masih bisa kita handle, mungkin kita handle dulu bareng teman yang lain gitu. Saat kita mungkin udah di sana kenok atau ketakutan gitu kan, udah nggak sanggup, mungkin kita ajak Willy ke sana gitu. Nah kita juga punya challenge buat kalian. Kebetulan ini mumpung lagi ngobrol gini, mungkin dari kalian ada yang punya lokasi yang serem mungkin ya gitu di daerah kalian bisa komen atau DM di Instagram atau TikTok untuk merekomendasikan tempatnya. Kita ajak Willy solo explore ke sana, dan itu ada hadiahnya kalau Willy kena teman-teman. Karena dari kita sudah
bertahun-tahun mencarikan tempat untuk Willy biar bisa kena, susah. Jadi ya semoga dari kalian ada yang punya tempat, nanti ada hadiah pastinya. Kalau Willy kena ya, kalau Willy ketakutan lari, kecuali sama ular dan binatang buas lainnya, karena Willy sangat fobia sama ular, dia takut banget. Ya mungkin kalian berkenan silahkan di DM di sosmed kita ya. Dan kita juga bakal ada program baru ke depannya. Kita akan menceritakan cerita-cerita horor atau menegangkan dari penonton yang memang sudah DM kita, dan kita menceritakan kembali gitu. Jadi buat kalian yang punya cerita-cerita horor yang pernah kalian dengar atau pernah kalian alami, silahkan DM kita ya. Nanti kita akan ceritakan ulang di YouTube untuk program baru kita. Mungkin untuk privasi nanti kalau kalian kurang berkenan untuk lokasi dan nama bisa kita privasikan. Itu ya guys. Jadi terima kasih semuanya sudah nonton video ini sampai habis. Mungkin segitu aja dulu, dan buat almarhum Agus teman kita, saudara kita, semoga tenang di sana. Sampai jumpa di kehidupan yang selanjutnya. Agus. Thank you ya teman-teman.